Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar mengenai pikiran Kristus. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita yang sebenarnya ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Hari ini kita belajar apa saja pikiran dunia yang berbeda dengan pikiran Kristus. Sangat diharapkan dengan mempelajari tema penting ini, pikiran kita diubahkan dan kita tidak menaruh pengharapan pada dunia ini lagi. Manusia pada umumnya berpikir bahwa dunia ini adalah rumah kita. Yang sebenarnya manusia berusaha mempertahankan dan membela dunia ini dengan berbagai macam cara. Ada kelompok-kelompok membela dunia ini, misalnya Greenpeace, klub pencinta alam, dan sebagainya. Sebaliknya, pikiran Tuhan yang tertuang dalam Alkitab, terutama Injil dan Perjanjian Baru, menegaskan bahwa dunia ini pasti akan musnah dengan segala unsur-unsurnya dan akan digantikan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Ketika manusia di dunia sibuk dengan urusan duniawinya, seharusnya kita sebagai orang percaya sibuk menyiapkan diri kita untuk tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru seperti yang dijanjikan Tuhan. Manusia berusaha mempertahankan bumi ini dengan mengembangkan teknologi yang semakin canggih agar mereka bisa hidup nyaman di muka bumi ini. Kesibukan itu bahkan melalaikan nilai-nilai moral sampai ke tingkat yang ekstrim, misalnya proses rekayasa genetika yang disebut cloning. Kecanggihan teknologi tidak berjalan seimbang dengan perkembangan moral yang sesuai dengan keinginan Allah. Teknologi semakin canggih, moral manusia semakin bejat dan tidak beradab. Inilah yang seharusnya kita gaungkan agar kesadaran moral yang benar juga menyeimbangkan kemajuan teknologi sekarang ini. Saudaraku, ketika manusia menyibukkan diri dengan hal-hal di luar dirinya dan tujuannya memuaskan kedagingan dan kenyamanan tubuh, kita yang mengerti kebenaran seharusnya menyibukkan diri dalam diri kita dengan membangun karakter yang dikehendaki Allah agar layak untuk tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Sebagai orang percaya, kita diminta Tuhan untuk menjadi contoh bagaimana hidup manusia yang dikehendaki Allah. Dan ini tentu saja adalah peperangan batin melawan spirit dunia yang lebih mengutamakan hal-hal lahiriah. Peperangan ini pasti berakibat penderitaan dalam diri kita. Tetapi penderitaan seperti itulah adalah penderitaan yang berkenan pada Allah. Kecanggihan teknologi yang diciptakan manusia yang membuat manusia nyaman menikmati hidupnya, membuat manusia termasuk orang Kristen lupa akan hal yang sebenarnya lebih nyata dan abadi, yakni langit baru dan bumi yang baru. Kalau kita mau melihat dengan mata yang terbuka, dunia ini sedang sekarat dan menuju kebinasaannya. Meskipun berbagai macam usaha dilakukan, tetap saja dunia ini sedang sakit dan menuju kematiannya. Peristiwa COVID-19 dan berbagai macam bencana alam telah menunjukkan hal ini. Sebaliknya, kita yang mengetahui kebenaran, seharusnya kita tidak merasa nyaman lagi tinggal di bumi ini dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Tuhan Yesus juga membuat kita tidak kerasan di bumi ini dengan menggoncang-goncangan kita, dengan membiarkan berbagai macam masalah menerpa kita, dimulai dari rumah tangga kita, agar kita rindu pulang. Saudaraku, banyak orang termasuk orang Kristen yang lupa akan kenyataan bahwa dunia ini semuanya semu, hanya fata morgana belaka, sebentar ada dan sebentar saja lenyap. Uang dan harta orang-orang yang kita sayangi saat ini bisa ada di sisi kita, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka besok masih ada? Alkitab mencatat dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 bagaimana orang menimbun kekayaan bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Allah, dan ia akan meninggalkan semuanya itu saat jiwanya diambil oleh Allah dari dunia ini. Inilah fakta yang tragis, fakta yang menyedihkan. Kita adalah musafir di bumi ini, saudaraku, dan kelak kemah kita akan dibongkar dan kita akan menempati rumah kita yang sesungguhnya di langit yang baru dan bumi yang lain, yang baru, seandainya kita layak untuk memperolehnya. Kesadaran bahwa kewargaan kita adalah di surga, bukan di bumi ini, membuat kita seharusnya memindahkan hati kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Selama kita menumpang di bumi ini, kita mempersiapkan diri kita dengan hidup yang sesuai dengan keinginan Bapa, yakni hidup seperti Tuhan Yesus hidup.
Selama kita diberi kesempatan hidup di bumi ini, kita hidup dalam ketakutan, dalam arti benar-benar serius mengolah diri kita menjadi pribadi yang berkenan pada Bapa. Karena kelak kita akan berhadapan dengan penghakiman Bapa yang menetapkan apakah kita layak hidup bersamanya atau tidak. Kesadaran bahwa kita yang percaya pada Tuhan Yesus adalah keturunan Allah, bukan keturunan anak dunia, membuat kita bergairah untuk menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Kesadaran ini membuat kita berjuang menjadi anak kesayangan Bapa, dan tentu saja kelak kita akan disambut Tuhan Yesus di kerajaannya. Selamat berjuang bersama saya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.